そのまさかです。いい匂いするし、やっぱり柔らかい。 Di alur cerita anime Kobosan wa Moppo Yurusanai ini menceritakan tentang seorang pemuda yang hidupnya terkucilkan. Bahkan kehadirannya tidak bisa disadari oleh orang lain, yang membuat pemuda ini menjadi menyendiri dan kesepian. Namun hingga pada suatu hari, ada seorang wanita yang sangat cantik, bahkan secantik bidadari, yang malah jatuh cinta pada pemuda ini, bahkan tergila-gila pada pemuda ini. Gimanakah kisah perjalanan pemuda dan cewek yang sangat cantik ini? Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai storynya. Menceritakan tentang tokoh utamanya yang merupakan seorang pelajar SMA yang bernama Shiraishi. Shiraishi seseorang yang sangat biasa dan tidak mencolok. Bahkan Shiraishi memiliki kehadiran yang sangat rendah. Akibat hal itulah, teman-teman di kelasnya, bahkan gurunya, kebanyakan tidak menyadari kehadiran Shiraishi dan tidak bisa melihat Shiraishi. Yang berujung Shiraishi pun tidak memiliki satupun teman di kelasnya dan hanya menjadi seorang yang diabaikan dan kesepian. Namun meskipun begitu, ada satu gadis yang berhasil menyadari kehadiran Shiraishi yang bernama Kobo. Kobo kehidupannya sangat kebalikan dari Shiraishi karena dia merupakan seorang gadis yang cantik dan populer dan juga sangat pintar. Selain itu, Kobo bersampingan duduknya dengan Shiraishi yang pada hari ini menyapa Shiraishi. Tak hanya itu saja, Kobo ini sangat suka menjahili Shiraishi dan sangat suka menggoda Shiraishi. Hingga pada suatu hari ini Shiraishi dikejutkan oleh Kobo yang masuk kelas dengan wajah cemberut, seperti anak kecil kehilangan mainan. Jantungnya Shiraishi langsung berdebar, mencoba menebak apa yang salah. Shiraishi berusaha menanyakan kepada Kobo, namun Kobo hanya mendengus memalingkan wajah dengan ekspresi meraju. Shiraishi semakin bingung, seolah sedang mencoba memecahkan teka-teki tanpa petunjuk. Lalu karena Shiraishi tidak peka-peka terhadap Kobo, Shiraishi yang masih bingung tiba-tiba dikejutkan oleh Kobo yang dengan nada kesal berkata kalau dia tadi pagi menyapa Shiraishi, namun Shiraishi mengabaikan dia. Shiraishi yang panik mencoba menjelaskan kepada Kobo kalau Shiraishi mengira Kobo ingin menyapa orang lain, sebab terkadang kehadiran dia sangat sulit disadari. Lalu Kobo mendekat dengan senyum licik dan mengatakan sebagai hukuman, Kobo meminta Shiraishi untuk membiarkan dia duduk di pangkuan Shiraishi. Shiraishi terdiam ingin menolak tapi merasa tidak bisa. Saat Kobo duduk, Shiraishi menjadi tegang dan salting. Sementara Kobo menggoda dan tertawa melihat Shiraishi, Kobo pun memberikan saran kepada Shiraishi kalau mulai sekarang, kalau ada yang menyapanya, Shiraishi harus membalasnya. Shiraishi hanya bisa mengangguk patuh. Dengan itu, Kobo berhenti meraju dan memaafkannya. Namun karena terlalu tegang dengan situasi ini, Shiraishi kabur dan bertanya-tanya kenapa Kobo mau berbicara dengannya. Sementara itu, Kobo yang berhasil menyusul hanya tersenyum bahagia tanpa menjelaskan alasannya. Lalu hingga pada suatu hari di hari yang cerah, Shiraishi duduk sendirian di bangku taman, menikmati ketenangan. Tiba-tiba Kobo muncul dan menyapanya dengan ceria. Kobo menanyakan kenapa Shiraishi di sini. Shiraishi menjelaskan kalau dia baru saja membeli game. Tapi di tengah jalan ada orang yang membagikan tisu dan dia mencoba minta. Tapi mereka malah tidak menyadari hawa kehadiran Shiraishi dan berujung gagal. Kobo yang mendengar kekonyolan Shiraishi, Kobo hanya bisa tertawa mendengar cerita itu. Tanpa diduga, Kobo mengarahkan ponselnya ke arah Shiraishi dan meminta Shiraishi untuk tengok ke sini sebentar. Kobo memotret Shiraishi yang bingung dengan tindakannya. Saat inilah Kobo mengajak Shiraishi untuk mereka foto bareng. Sebab dia penasaran apakah kamera ini bisa mendeteksi Shiraishi. Sambil tersenyum nakal, Shiraishi sedikit ragu tapi akhirnya setuju. 私の勝ち。 Benar saja, kamera Kobo bisa menangkapnya dan mereka pun akhirnya berfoto bersama.
Setelah sesi foto, Kobo pun mengusulkan untuk bertukar kontak. Shiraishi yang mendengar hal tersebut dan sedikit heran dengan situasi ini, memilih menyetujui ajakan itu. Dengan demikian, mereka bertukar kontak dan semakin dekat. Lalu karena tidak ada yang harus mereka lakukan, Kobo memutuskan untuk pamit pergi, dan Kobo pun akhirnya pergi. Di malam harinya di rumahnya, Shiraishi saat ini mendapatkan pesan dari Kobo. Ternyata Kobo mengirimkan pesan berisi foto selfie mereka yang diambil di taman tadi. Shiraishi membuka foto tersebut dan melihat ekspresi konyol mereka. Kobo dengan senyum nakal dan Shiraishi dengan wajah bingung. Shiraishi tidak bisa menahan tawa kecil melihat betapa lucunya foto itu. Saat Shiraishi sedang melamun sambil tersenyum memandangi foto itu, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini Kobo mengirim pesan lain yang mengajak Shiraishi untuk pergi bareng di lain waktu. Shiraishi membaca pesan itu. Pada awalnya kaget, dengan hati-hati dengan antusias menyetujui rencana tersebut. Meskipun masih merasa sedikit bingung dengan kelakuan Kobo yang kadang tidak terduga. Pada keesokan harinya, setelah jam olahraga yang melelahkan, Shiraishi berjalan di sebuah lorong dengan tubuh yang masih basah oleh keringat. Ketika dia mencoba menenangkan diri, tiba-tiba Kobo datang menghampirinya. Merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya yang berkeringat dan bau, Shiraishi secara refleks mencoba menjauh berharap bisa menghindari situasi yang memalukan. Namun Kobo malah semakin mendekat dengan senyum ceria yang khas. Tanpa diduga, Kobo mendekati Shiraishi lebih dekat lalu mengendus bajunya dengan sikap santai yang membuat Shiraishi hampir melompat karena terkejut. Meskipun Shiraishi merasa canggung dan gugup, Kobo menjelaskan kalau dia sama sekali tidak terganggu oleh bau keringat Shiraishi. Dengan gerakan ringan, Kobo mengeluarkan tisu dan menyodorkannya kepada Shiraishi. Shiraishi yang masih terkejut dengan situasi tersebut, memilih menerima tisu itu. Setelah memberikan tisu, Kobo menyampaikan bahwa dia harus melanjutkan kegiatannya yang lain. Dengan santai, Kobo melambaikan tangan dan meninggalkan Shiraishi yang masih berdiri terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Hari pun berlalu dan tibalah saatnya Shiraishi merencanakan untuk membeli manga kesukaannya. Namun ada sebuah kendala kecil yang membuatnya berhenti sejenak. Pintu otomatis yang ingin dia masuki tidak terbuka. Seolah tidak mendeteksi kehadirannya, Shiraishi berdiri kebingungan, merasa konyol karena harus berputar-putar di depan pintu. Mencoba segala cara agar pintu itu mengenali dirinya. Di tengah usahanya yang sia-sia, Aita ne. Shiraishi pun terkejut dengan kedatangannya Kobo. Lalu Shiraishi pun masuk ke dalam. Kobo yang penasaran dengan selera manga Shiraishi ikut serta dalam pencarian manga yang diinginkan Shiraishi. Singkat cerita saja, mereka sudah membeli manga itu dan lagi berada di luar toko. Kobo tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk meminjam manga-manga lainnya yang dimiliki oleh Shiraishi di rumah. Merasa tidak ada alasan untuk menolak, Shiraishi pun mengajak Kobo pulang bersamanya. Apalagi arah rumah mereka sejalan. Sesampainya di rumah, Shiraishi meminjamkan manga miliknya kepada Kobo yang diterima dengan senyuman puas. Sebelum Kobo pergi, dia menanyakan jam berapa Shiraishi biasanya berangkat ke sekolah, dengan alasan agar mereka bisa berangkat bersama keesokan harinya. Shiraishi yang tak ingin mengecewakan Kobo memberikan jawaban yang diinginkan. Setelah itu, Kobo pun pergi meninggalkan Shiraishi. Di hari selanjutnya, Shiraishi berangkat sekolah seperti biasanya. Sesuai yang sudah kita duga, di tengah perjalanan dia menemukan Kobo menunggunya dengan senyuman yang khas. Dengan hati yang berdebar, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan bersama. Ini adalah pertama kalinya Shiraishi berangkat sekolah dengan seseorang. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah bangku taman. Masih ada banyak waktu sebelum bel sekolah mereka berbunyi. Kobo dengan rasa penasaran yang tidak terbendung menanyakan makanan kesukaan Shiraishi. Dia bertanya apakah Shiraishi suka makanan manis. Shiraishi menjawab dengan agak canggung dengan mengiyakannya.
Setelah perbincangan singkat itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke sekolah. Beberapa hari berselang, Shiraishi memutuskan untuk pergi ke sebuah toko buku yang agak jauh dari rumahnya. Tujuannya adalah membeli manga kesukaannya, namun memiliki poster yang agak merusakkan yang ia sengaja cari di tempat ini untuk menghindari pertemuan dengan orang-orang terdekatnya. Dalam pencariannya, Shiraishi malah menemukan sebuah manga lain yang tampaknya jauh lebih meresahkan dari apa yang ia cari. Tergoda oleh rasa penasaran, Shiraishi mencoba mengintip isi manga tersebut. Namun saat inilah Shiraishi kepergok oleh penjaga toko. Dengan nada meledek, penjaga toko itu menyebut bahwa Shiraishi terlalu muda untuk melihat manga semacam itu. Merasa sangat malu, Shiraishi cepat-cepat membeli manga yang sempat dicari dan buru-buru pergi dari toko. Namun dalam kepanikannya, Shiraishi tidak sengaja menjatuhkan kartu identitasnya. Pada hari berikutnya, Shiraishi terkejut saat melihat Kobo memegang kartu identitasnya. Kobo menjelaskan bahwa kartu itu tidak sengaja ditemukan oleh kakaknya. Shiraishi segera meminta agar kartu itu dikembalikan. Namun Kobo menyebutkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi. Shiraishi harus menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. 胸が大きいのが好きなの？ Pertanyaan ini dikarenakan kita kilas balik ke malam sebelumnya. Saat Kobo berada di kamarnya, ketika kakaknya datang dan meminta untuk mengembalikan kartu identitas yang ditemukannya oleh kakaknya yang merupakan milik Shiraishi. Ternyata penjaga toko yang berhasil memergokin Shiraishi itu adalah kakaknya Kobo. Kakaknya menceritakan kejadian di toko buku. その子さ、エロ本読んでてさ、表紙の子巨乳だったな。 Sementara dengan Kobo langsung hancur perasaannya mendengar cerita itu. Kembali ke cerita awal, setelah menanyakan pertanyaan tersebut, Kobo merasa sangat malu dan langsung menyerahkan kartu identitasnya sebelum buru-buru pergi. Shiraishi yang mendengar pertanyaan itu merasa terkejut dan bingung dengan sikap Kobo yang tiba-tiba. Tanpa disadari, waktu pun berlalu. Dan tibalah hari perayaan Natal. Shiraishi memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Kobo demi memenuhi janji mereka yang sudah lama tertunda. Setelah beberapa saat menunggu, Kobo akhirnya tiba di tempat yang telah mereka tentukan sebelumnya. Dengan senyum yang penuh makna, Kobo memberikan sebuah hadiah Natal kepada Shiraishi sambil secara halus mengisyaratkan keinginannya untuk bertukar hadiah. Merasa tersudut oleh kode tersebut, Shiraishi segera bergegas mencari hadiah yang cocok untuk Kobo. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Shiraishi menemukan hadiah yang pas dan segera menyerahkannya kepada Kobo. プレゼントなのに包みとかなくて。 Kobo yang menerima kaos tangan lucu tersebut merasa sangat senang dan tak bisa menahan diri dari perasaan salting. Setelah momen ini, mereka memutuskan untuk melanjutkan jalan-jalan mereka, menikmati suasana Natal bersama. Beberapa hari kemudian, tibalah hari Valentine, hari yang biasanya ditunggu-tunggu oleh siswa laki-laki karena berharap mendapatkan coklat dari teman-teman perempuan mereka. Namun bagi Shiraishi, hari ini tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Shiraishi yakin bahwa tidak mungkin ada yang memberikannya coklat. Ketika Shiraishi tiba di kelas dan melihat loker mejanya, ia terkejut menemukan sebuah coklat di dalamnya. Awalnya Shiraishi mengira itu hanya hayalannya saja, namun setelah diperhatikan, coklat itu ternyata benar-benar ada. Kebingungan mulai merasuk di pikirannya Shiraishi. Siapa yang telah memberikan coklat itu? Secara spontan, pikiran Shiraishi melayang ke arah Kobo. Tetapi ia segera menepis pemikiran itu karena merasa sangat mustahil. Tak lama kemudian Kobo datang menghampirinya dengan nada misterius mengatakan bahwa ada seseorang yang telah meletakkan coklat di lokernya sambil memberi isyarat kecil yang membuat Shiraishi semakin bingung. Di balik itu semua yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Kobo sendiri yang membuat coklat itu dengan penuh usaha pada hari sebelumnya.
Namun ia memilih untuk tidak memberitahu Shiraishi secara langsung. Ketika Shiraishi mendengar bahwa Kobo mengetahui tentang coklat tersebut, Shiraishi semakin terkejut. Sebelum pergi, Kobo dengan santai mengatakan bahwa coklat itu memang untuk Shiraishi, sambil memberikan kode halus agar Shiraishi lebih peka. Setelah itu, Kobo pun akhirnya pergi meninggalkan Shiraishi yang tidak peka dan masih bertanya-tanya di dalam benaknya siapa sebenarnya pengirim coklat tersebut. Selang beberapa hari kemudian, Shiraishi memutuskan untuk berangkat pagi-pagi ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, tidak ada satupun murid yang terlihat. Namun saat Shiraishi membuka pintu kelasnya, ternyata ia bertemu dengan Kobo yang sudah datang jauh lebih pagi. Mereka pun mulai berbincang. Dan tiba-tiba Kobo meminta Shiraishi untuk duduk dan memakai satu sisi earphone miliknya agar mereka bisa mendengarkan lagu bersama-sama. Selama mereka mendengarkan lagu, Shiraishi merasa gugup karena jarak antara mereka sangat dekat. Setelah satu lagu selesai, Kobo meminta Shiraishi untuk memutar lagu kesukaannya Shiraishi. Awalnya Shiraishi ragu karena lagu kesukaannya berasal dari anime dan Shiraishi khawatir Kobo tidak akan menyukainya. Namun Kobo meyakinkan Shiraishi dan akhirnya mereka mendengarkan lagu tersebut bersama-sama. そうなんだ。あの漫画面白かったもんね。 Mendengar pujian dari Kobo, Shiraishi langsung merasa senang karena jarang-jarang hobinya dihargain oleh seseorang. Di hari selanjutnya, Shiraishi memutuskan untuk berjalan-jalan di kota dan mampir ke sebuah toko kue. Dia membeli kue tersebut dengan niat untuk memberikannya kepada seseorang yang telah memberikannya coklat Valentine kemarin. Meskipun hingga sekarang dia masih belum mengetahui siapa pengirim misterius itu. Setelah membeli kue, keesokan harinya di kelas, Shiraishi merasa sangat bingung bagaimana caranya menemukan siapa pengirim coklat tersebut. Dalam kebingungan itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan Kobo. Berpikir mungkin saja Kobo memiliki petunjuk. Shiraishi dengan hati-hati mengajak Kobo untuk mengobrol di tempat yang agak sepi. Dan Kobo pun setuju dengan senyum yang penuh arti. Shiraishi lalu menjelaskan tujuannya mengajak Kobo ke tempat itu, yaitu untuk memberikan hadiah kepada seseorang. Mendengar hal ini, Kobo pun merasa hatinya seperti ditusuk jarum karena dia merasa cemburu. Tapi Kobo tetap berusaha menahannya. Shiraishi kemudian menjelaskan bahwa hadiah tersebut ingin dia berikan kepada seseorang yang telah mengiriminya coklat Valentine. Kobo yang mendengar ini perasaannya kembali bahagia dan langsung tersenyum. Kobo lalu mencoba memberikan petunjuk dengan sedikit menggoda Shiraishi sambil mengatakan kalau dia akan menerima hadiah ini. Namun Shiraishi masih saja tidak peka. Kepalanya penuh dengan tanda tanya besar. Setelah percakapan yang penuh dengan sinyal-sinyal tidak tertangkap itu, mereka pun kembali ke kelas. Waktu pun terus berlalu, hingga pada suatu malam, Shiraishi diminta oleh ibunya untuk belajar lebih giat lagi. Ujian semester sudah di depan mata, dan jika Shiraishi mendapatkan nilai rendah, semua game dan aset wibunya akan disita oleh ibunya. Mendengar ancaman itu, Shiraishi merasa seperti disambar petir di siang bolong. Shiraishi terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Di hari selanjutnya, Shiraishi memutuskan pergi ke perpustakaan di sekolah dengan niat untuk belajar. Namun saat sedang membuka buku dan sedang memulai belajar, テスト範囲なのに Kobo tiba-tiba datang menghampirinya. Kobo yang dikenal sebagai siswa paling pintar di sekolah dengan nilai yang selalu tinggi, memutuskan menawarkan diri untuk mengajari Shiraishi. Karena bantuan Kobo, mereka pun belajar bersama di perpustakaan ini. Bagi Shiraishi, ini adalah momen yang langka belajar bersama seseorang. Apalagi dengan Kobo, membuatnya merasa canggung sekaligus senang. Setelah beberapa lama belajar di perpustakaan, mereka akhirnya menyelesaikan sesi belajar mereka dan berpisah untuk pulang.
Beberapa hari berselang, ujian pun akhirnya selesai. Dan Shiraishi berhasil mendapatkan nilai tinggi. Game-game dan aset wibunya pun aman dari ancaman penyitaan. Saat itulah dia disapa oleh Kobo. Dan mereka pun memutuskan untuk pulang bersama. Namun saat hendak pulang, tiba-tiba hujan turun deras. Shiraishi yang tidak membawa payung merasa putus asa. Tetapi Kobo yang melihat situasi itu mengajak Shiraishi untuk sepayung dengannya. Awalnya Shiraishi menolak karena dia sangat malu dan canggung sepayung dengan Kobo yang merupakan gadis cantik yang selalu menjadi pusat perhatian. Namun akhirnya dia menerima tawaran itu dan mereka pun berjalan pulang bersama di bawah payung yang sama dengan hati Shiraishi yang berdegup kencang sepanjang jalan. Dan singkat cerita saja, mereka pun sampai dan Kobo juga kembali ke rumahnya. Beberapa hari pun berlalu dan karena ada kebutuhan rumah yang harus dibeli, Shiraishi diminta oleh ibunya untuk pergi berbelanja. Tentu saja Shiraishi mengajak adiknya untuk ikut. Saat sedang asik memilih barang di toko, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara ceria Kobo dari belakang. Tapi kejutan itu tidak berhenti di situ. Ternyata Kobo tidak sendiri. Dia juga datang bersama kakaknya dan sepupu mereka yang bernama Saki. Melihat kumpulan ini, kakaknya Kobo dengan antusias mengajak Shiraishi dan adiknya untuk ikut piknik ke taman minggu depan. Shiraishi yang sudah terpojok oleh situasi ini tidak punya pilihan lain selain mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, tibalah hari yang dijanjikan. Shiraishi, adiknya Kobo, Saki, dan kakaknya berkumpul di bawah pohon sakura yang sangat indah. Mereka makan bersama-sama sambil menikmati suasana. Namun tiba-tiba, kakaknya Kobo yang tampaknya sudah kebanyakan minum akhirnya menjadi mabuk dan mulai menggoda Shiraishi. Shiraishi yang tidak terbiasa dengan situasi seperti ini hanya bisa bingung dan kikuk. Sementara Kobo yang dari tadi melihat adegan seperti ini mendadak merasa cemburu dan kabur dari situ. Melihat Kobo pergi, Shiraishi langsung panik dan mengejarnya. Sambil terengah-engah, dia bertanya, kenapa Kobo tiba-tiba ngambek? Setelah cukup lama mengejar dan membujuk dengan segala rayuan dan ekspresi polosnya, mereka akhirnya berbaikan dan kembali seperti semula, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi taman, menikmati momen bersama di bawah keindahan bunga sakura yang berjatuhan seperti dalam drama romantis. Tak terasa waktu pun terus berlalu. Di hari ini, Shiraishi sudah resmi memasuki tahun kedua di sekolah. Kabar baiknya, dia masih satu kelas dengan Kobo, yang membuat Kobo senang bukan main. Dan Shiraishi pun tak kalah senangnya. Beberapa saat kemudian, di tengah keasikan duduk di kursinya, Shiraishi melihat ponselnya yang menampilkan sebuah pemberitahuan muncul di layar, memberitahukan bahwa anime favoritnya akan diadaptasi menjadi film dan tayang di bioskop minggu ini. Semangat Shiraishi langsung menyebar di wajahnya, membuat Kobo yang memperhatikan Shiraishi dari jauh jadi penasaran, lalu menanyakan kenapa Shiraishi tiba-tiba menjadi bahagia seperti itu. Tanpa menunggu lama, Shiraishi bilang kalau dia memutuskan untuk menonton film kesukaannya minggu ini. Kobo yang tak ingin melewatkan momen bersama dengan Shiraishi segera memutuskan untuk ikut serta. Singkat cerita saja, hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Shiraishi menunggu Kobo di tempat yang telah mereka sepakati. Tak lama kemudian, Kobo datang dengan penampilan yang memukau, membuat Shiraishi merasa sedikit canggung karena terpukau oleh kehadirannya. Mereka pun bergegas menuju bioskop. Namun di tengah perjalanan, beberapa pria tak dikenal mencoba menggoda Kobo. Mereka tidak menyadari kehadiran Shiraishi yang sebenarnya siap melindungi Kobo. Meskipun awalnya Shiraishi sempat bingung harus berbuat apa. Akhirnya ia memberanikan diri untuk berdiri di depan Kobo, memberikan sinyal kuat bahwa Kobo
bukanlah orang yang bisa diganggu begitu saja. Para pria itu pun akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Sementara Kobo langsung salting melihat kelakuannya Shiraishi. Akhirnya mereka tiba di bioskop yang dituju. Setelah memesan tiket, mereka menyadari bahwa filmnya masih beberapa jam lagi baru dimulai. Dengan waktu luang yang tersedia, Shiraishi dan Kobo memutuskan untuk berjalan-jalan sambil menikmati suasana. Mulai dari pergi ke sebuah kafe dan ke tempat permainan, bahkan mengelilingi mall dan kembali ke bioskop untuk menonton film. Setelah cukup lama menonton film ini, mereka pun akhirnya selesai. Lalu karena sekarang hari sudah malam, Shiraishi dan Kobo memutuskan untuk pulang. Saat perpisahan di depan rumahnya Kobo, Kobo mengajak Shiraishi berjanji agar mereka di kemudian hari agar bermain lagi dan berkencan lagi. Shiraishi pun setuju dengan janji tersebut. Lalu mereka pun berpisah. Beberapa hari kemudian, di hari ini merupakan hari ulang tahunnya Shiraishi. Meskipun bagi orang-orang, ulang tahun merupakan hari yang sangat spesial, namun bagi Shiraishi merupakan hari biasa saja. Karena Shiraishi, jangankan hidupnya dirayakan, disadarin oleh orang lain saja sangatlah sulit. Meskipun sudah berpikiran begitu, di ulang tahun yang ini, Shiraishi mendapatkan sebuah ucapan ulang tahun dari Kobo. Tak hanya itu saja, Shiraishi mendapatkan sebuah boneka yang sangat imut dan lucu dari Kobo. Sementara dengan Shiraishi yang mengetahui kalau ulang tahunnya dirayakan oleh Kobo, langsung terharu mengetahuinya. Karena ini adalah momen pertama kalinya dalam hidupnya ini. Sementara dengan Kobo dengan senyum kecil memandangi Shiraishi. Akibat hal ini, hidup Shiraishi sekarang mulai perlahan berubah karena akibat kehadiran Kobo dalam hidupnya. Tak hanya cantik, Kobo merupakan bidadari yang sangatlah cantik di hidupnya Shiraishi. Dan cerita animenya pun sampai di sini saja. Akhirnya animenya pun tamat.